Halo teman-teman 11 IPA 5 semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai pemenuhan tugas informatika ini. Selamat menonton. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Mbak Rinjani absen 8, ada Mbak Sandrina absen 15, ada Mbak Sherly absen 18, ada Mbak Wilda absen 31, ada Mbak Wulan absen 32, dan ada Mbak Zulia absen 36. Pembahasan kami yang pertama mencakup aspek ekonomis dan bisnis. Pertama ini kami akan membahas materi 1 yaitu bisnis informatika dan contohnya yang akan ditampilkan di halaman berikutnya. Selamat menyimak. Apa sih yang dimaksud bisnis dan informatika itu? Penasaran kan? Jadi, bisnis informatika adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki nilai atau value dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Yang dimaksud teknologi informasi itu mencakup semua hal yang berkaitan dengan teknologi informasi, seperti contohnya itu internet. Bisnis informatika akhir-akhir ini tuh berkembang pesat, seiring dengan berkembangnya pesatnya pula teknologi informasi. Karena bisnis informatika muncul karena adanya peluang yang terdapat di dalam suatu teknologi informasi. Penasaran contoh-contohnya kan? Disimak ya. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama ada lisensi produk software seperti perusahaan Andal Software, T-Code, Oracle. Yang kedua ada iklan seperti detik.com dan Google. Yang ketiga ada software sebagai layanan seperti Infosys Pushmail dan Salesforce.com. Yang keempat ada penjualan perangkat keras seperti Xerox, Axio, dan Apple. Yang kelima ada penjual jasa konsultasi, integrasi, dan training seperti Inisindo, Sigma, dan Red Hat. Yang kedua, ada model bisnis informatika yang mencakup lisensi produk software, iklan, dan software as a service. Disimak ya. Oke, 1. Lisensi produk software seperti perusahaan Andal Software, T-Code, dan Oracle merupakan pemberian izin dari pemilik dagang atau merek kepada pihak lain dengan suatu perjanjian dan syarat tertentu. Pengguna harus membeli lisensi tersebut untuk bisa menggunakannya. Yang kedua, ada iklan seperti detik.com dan Google. Sosial media menjadi alat promosi yang lebih efektif untuk melakukan promosi. Kita ambil contoh nih, blog dan website jejaring sosial. Kedua layanan ini bisa mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sebuah produk. Jadi sebelum kita membeli produk itu bisa googling terlebih dahulu terhadap sebuah produk. Selain mampu menjangkau banyak audiens, iklan sosial media juga akan lebih diingat dan menimbulkan rasa penasaran banyak orang. Yang ketiga, ada software as a service seperti Infosys Pushmail, Salesforce.com. Perangkat lunak sebagai layanan SaaS adalah model perangkat lunak berbasis cloud yang mengirimkan aplikasi ke pengguna akhir melalui peramban internet. Vendor SaaS menghost layanan dan aplikasi bagi pelanggan untuk mengakses sesuai permintaan. Yang keempat, ada penjualan perangkat keras seperti Xerox, Axio, dan Apple. Tugas tenaga penjual teknologi perangkat keras ini untuk mencocokkan pelanggan dengan produk fisik yang benar seperti komputer desktop, laptop, ponsel, dan aksesoris yang mereka perlukan agar perangkat lunak pribadi atau bisnis tetap berjalan. Yang kelima, ada penjual jasa konsultasi, integrasi, training seperti Inixindo, Sigma, dan Red Hat. Bertugas mengevaluasi, menyelesaikan masalah teknis maupun memperbaiki struktur dan efisiensi dalam sistem di suatu perusahaan sehingga mereka dapat mencapai tujuan bisnis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kita juga akan membahas peran TIK dalam berbagai bidang nih teman-teman. Silakan disimak ya. Yang pertama, peranan TIK dalam bidang pendidikan itu apa aja sih? Penasaran kan? Jadi, peranan TIK dalam dunia pendidikan antara lain adalah 1. Dapat mengakses informasi-informasi hasil penelitian orang lain. 2. Memperoleh sumber ilmu pengetahuan dengan mudah dan dapat berbagi hasil penelitian dengan lembaga pendidikan lain, dapat memberi layanan lebih baik ke peserta didik, dapat memperoleh informasi tentang bahan-bahan pelajaran yang interaktif, dapat melakukan e-learning yaitu pembelajaran jarak jauh secara online. Lalu, TIK juga berperan dalam bidang kesehatan loh. Di antara lainnya adalah digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Lalu, TIK juga berperan dalam bidang pemerintahan e-government atau electronic government. Antara lain adalah 1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. 2.
meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. 3. Tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat. 4. Meningkatkan transparansi pemerintahan kepada masyarakat. Lalu ada juga peran TIK dalam bidang dunia usaha, yaitu yang pertama adalah mengembangkan perdagangan melalui e-commerce, yang kedua adalah membuka peluang bisnis baru. Lalu yang kelima ada peran TIK dalam bidang perbankan. Peran TIK dalam bidang perbankan adalah 1. Untuk promosi wisata. 2. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat mancanegara atau luar negeri. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang keenam yaitu peran TIK dalam bidang olahraga. Antara lain adalah digunakannya untuk menampilkan tayangan serta informasi tentang olahraga melalui berbagai media informasi baik yang bersifat internasional maupun nasional. Yang ketujuh, peran TIK dalam bidang industri rekaman, yaitu digunakan untuk membantu para pekerja televisi dan rumah produksi serta studi rekaman untuk melakukan kegiatan pekerjaan dengan memanfaatkan TIK. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang sudah jelas kan apa saja yang termasuk peran di bidang TIK? Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video yang kami tampilkan ini ya. Sekian presentasi dari kami ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Dan juga terima kasih atas perhatiannya, karena di sini kelompok kami perempuan semua, jadi kami tidak meminta maaf apabila ada kesalahan, karena perempuan selalu benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.